Assalamualaikum kaum muslimin semuanya yang semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tanggapan dari para Ustadz Aswaja yaitu Uwas, Uwah, dan Kiai Idrus Ramli tentang berita wafatnya Ustadz Yazid Jawas. Pertama kita simak tanggapan Idrus Ramli yang satu ini. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, edisi kali ini kita akan membicarakan tentang doa yang dibaca ketika ada dedengkot atau pimpinan aliran sesat meninggal. Misalnya ada tokoh Wahabi, tokoh radikal meninggal, apa doa yang dibaca? Jadi menurut si Idrus Ramli ini, Ustadz Wahabi itu aliran sesat dan Ustadz Yazid itu dedengkot aliran sesat. Nah dari sini saja sudah ngawur, kita lanjutkan. Ini yang akan kita bicarakan. Nah, di dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi berkata, Babu ma yaquluhu idza balaghahu mautu aduwil Islam. Ruwina atau rawaina fi kitab Ibn Sunni an Ibn Mas'ud radhiyallahu an qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah qad qatalallahu azza wa jalla Aba Jahal faqal alhamdulillah alladzi nasara 'abdahu wa a'azza dinah. Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bab ini menjelaskan apa yang dikatakan ketika mendengar musuh Islam meninggal. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni, maksudnya kitab Hamalul Yaum wal Lailah karangan Ibnu Sunni, muridnya Imam An-Nasai. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu aku berkata, ya Rasulullah, Allah Azza wa Jalla telah membunuh Abu Jahal. Abu Jahal dah mati. Lalu beliau SAW berkata, alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah yang telah menolong hambanya dan memenangkan agamanya. Alhamdulillah alladzi nasara 'abdah wa a'azza dinah. Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah. Nah kaum muslimin di sini Idrus Ramli membawakan dalil wafatnya Abu Jahal untuk mengomentari wafatnya Ustadz Yazid Jawas. Ini kan parah namanya kaum muslimin, jelas tidak bisa disamakan antara Abu Jahal dengan Ustadz Yazid Jawas. Abu Jahal orang kafir yang memerangi dakwah tauhid, sedangkan Ustadz Yazid ulama kaum muslimin yang mendakwahkan tauhid. Jadi Idrus Ramli ini memaksakan dalil dan hadis terlalu digunakan untuk menyebarkan kebencian terhadap Salafi Wahabi. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Bacaan ini dibaca ketika ada musuh Islam meninggal. Siapa musuh Islam? Qauluhu babu ma yaquluhu idza balaghahu mautu aduwil Islam ay minal kuffar abil khawarij aw ghairihim min arbabil ibtida' al mufsidina lid-din. Ini Imam Ibnu Allan dalam Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Al-Adhkar An-Nawawiyah juz 4 halaman 88. Perkataan beliau Imam Nawawi, bab ini menjelaskan apa yang dikatakan ketika mendengar musuh Islam meninggal. Siapa musuh Islam? Yaitu orang-orang kafir atau orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij ya, atau selain mereka dari pengikut aliran bid'ah, aliran sesat yang merusak agama seperti Wahabi. Nah kaum muslimin di sini Ustadz Idrus Ramli juga berani menambah-nambahi perkataan Imam Nawawi. Kalian bisa dengar sendiri Idrus Ramli berucap seperti Wahabi, padahal Imam Nawawi hanya menyebut orang kafir, khawarij, ahli bidah dan aliran sesat, dan tidak tepat memasukkan Wahabi ke dalam aliran sesat. Masa jamaah haji Indonesia ini di Mekah sana berimam dengan orang sesat? Dan Salafi itu bukan khawarij karena taat kepada pemerintah dan tidak suka memprovokasi seperti Bahar. Artinya ketika ada tokoh Wahabi meninggal, doanya ya tadi itu, alhamdulillah alladzi nasara 'abdah wa a'azza dinah. Ini keterangan Imam Ibnu Allan dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Al-Adhkar An-Nawawiyah. Nauzubillah. Jadi Idrus Ramli ini bersyukur dengan meninggalnya Ustadz Yazid Jawas. Ini menunjukkan kebencian Idrus Ramli terhadap saudaranya sesama muslim. Kita lanjut videonya kaum muslimin.
Kalau mereka meninggal, apa kita perlu takziah, mendatangi jenazahnya? Imam Al-Baihaqi berkata dalam kitabnya Babun Nahyi am Mujalasati Ahlil Bidah an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-Qadariyah majusu hadhil ummah in maridu fala ta'uduhum wa immatu fala tashhaduhum. Al-Baihaqi, kitab Al-I'tiqad, halaman 236. Bab mengenai larangan duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Enggak perlu duduk-duduk sama mereka. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, golongan Qadariyah itu kaum majusi umat ini. Jika mereka sakit, jangan kamu jenguk. Dan jika mati, jangan kamu saksikan. Kamu gak perlu datang takziah ke sana kalau Qadariyah ini meninggal. Nah, ini keterangan singkat ya, berhubung ada kontroversi sesama saudara, biar jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Baiklah kaum muslimin, jadi itu tadi penjelasan Kiai Idrus Ramli yang tidak bermanfaat dan menyesatkan. Bagaimana tidak sesat? Ada ulama yang jelas mendakwahkan tauhid yang tegas dalam memberantas tahayul bidah dan kurafat. Tapi Idrus Ramli malah bersyukur dengan kematiannya dan menyamakannya dengan Abu Jahal. Dalil yang tadi itu cocoknya jika dipakai jika Benyamin Netanyahu meninggal, dan dia jelas musuh Islam. Dan anehnya Idrus Ramli ini ahli bidah teriak bidah. Dia menyebut Wahabi itu ahli bidah. Padahal Wahabi kelompok yang paling anti bidah. Buktinya tidak ada bidah hasanah di Wahabi. Ini lucu sekali karena yang katanya singa aswaja tapi kehabisan dalil. Jadi dalil apapun dipakai untuk menyerang Wahabi. Walaupun Idrus Ramli tidak menyebut nama Ustadz Yazid, tapi beliau mengupload video tersebut di hari yang sama saat Ustadz Yazid meninggal. Dan dia tadi juga menyinggung soal kontroversi, jadi ini jelas ditunjukkan kepada Ustadz Yazid Jawas. Jadi Idrus Ramli ini bukannya mendoakan, tapi malah bersyukur, berbeda dengan Uwas dan Uwah yang mendoakan Ustadz Yazid. Kita lihat postingan dari Ustadz Adi Hidayat di Instagramnya. Di situ tertulis kalimat istirja, lalu di bawahnya tertulis, keluarga besar Kuantum Akyar Institute turut berduka atas wafatnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Lalu beliau juga menuliskan doa untuk Ustadz Yazid Jawas. Dan selanjutnya kita simak postingan dari Ustadz Abdul Somad di Instagramnya. Segenap keluarga besar Robitoh Alawiyah turut berduka cita atas wafatnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Dan di captionnya tertulis mohon jamaah bacakan Al-Fatihah dan doa. Dan di sini saya tidak tahu apakah Uwas ini mengsatir soal Al-Fatihah ini. Tapi saya berhusnuzon saja niat Uwas memang ingin mengirimkan Al-Fatihah, dan itu pendapat yang ia pakai. Walaupun Imam Syafi'i menyebut pahala bacaan Al-Fatihah tidak sampai. Dan itu yang dinukil oleh Ustadz Yazid Jawas dalam ceramahnya yang viral. Jadi kita bisa simak dua Ustadz Aswaja ini mendoakan, tetapi si Idrus Ramli malah bersyukur. Semoga Idrus Ramli ini segera tobat. Ustadz Yazid meninggal seusai haji, jadi insya Allah bersih dosanya saat meninggal. Sedangkan Idrus Ramli nanti meninggalnya seperti apa wallahualam. Dan selanjutnya ada satu video Habib Bahar yang viral. Kita simak videonya kaum muslimin. Kalau ada orang kan Wahabi nih, Wahabi bangsat nih, Wahabi takfiri. Mereka kan nggak percaya kalau doa itu nyampe. Iya kan? Jadi ada salah satu Wahabi ngomong ke saya, Beb, mana mungkin doa orang yang hidup itu mana mungkin doa orang yang hidup itu nyampe ke orang yang sudah mati, Beb. Saya bilang, bapak kamu masih ada? Bapak saya udah almarhum meninggal. Oh, sebentar ya. Anak ambil siwak, anak bisa merokok soalnya, anak kumur-kumur. Ya Allah ya Rabb, siksalah bapak dia dalam kubur, azablah bapak dia dalam kubur, sempitkan kuburnya, bakar dia dalam kubur. Beb, Habib kau doanya begitu, Beb? Habib kau doain buruk buat bapak saya dalam kubur? Ah, itu ente percaya? Itu kau percaya? Kalau doa buruk saja nyampe, kau percaya? Apalagi doa baik, goblok. Oh iya, Beb ya. Nah kaum muslimin, jadi itu tadi cuplikan ceramah Bahar bin Smith. Dia menyebut Wahabi tak percaya doa itu sampai kepada orang mati. Dan dia tahu hal tersebut dari satu orang Wahabi yang datang kepadanya.
Jika cerita itu benar, maka itu hanya oknum Wahabi, karena faktanya ustadz-ustadz Wahabi Salafi berpandangan doa itu sampai kepada orang mati. Tapi pahala bacaan Al-Quran yang dihadiahkan itu yang tidak sampai, kecuali kalau orang tua kita sendiri, maka amal anak soleh itu bisa menjadi pahala jariah bagi orang tua. Dan kalau Bahar tadi cerita dusta berarti ini fitnah. Lagian buat apa Wahabi datang ke pengajiannya Bahar yang isinya caci maki itu? Jadi jika ada komen netizen yang menyuruh tak perlu mendoakan Ustadz Yazid, kalian jangan heran, karena gurunya aja modelan seperti Bahar dan Idrus Ramli, apalagi para muridnya pasti lebih parah lagi. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.